Jurnal Soreang, tahun 1995 Prabowo Subianto mendatangi rumah mantan Panglima TNI Jenderal M. Yusuf di Jalan Teguh Umar, Jakarta, pada malam hari. Kondisinya gelap, tanpa penjaga, tanpa ajudan. Maksud kedatangan Prabowo Subianto ke rumah Jenderal Purn M. Yusuf adalah untuk melapor bahwa dia sudah naik pangkat dari kolonel menjadi brigadir jenderal. Prabowo Subianto merasa, Jenderal M. Yusuf adalah panutan dan sekaligus orang yang telah menggembleng dirinya sebagai prajurit, sehingga ia wajib sowan ke rumahnya. Jenderal Yusuf pun memberinya selamat pada Prabowo dan mengingatkannya untuk menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Waktu itu, Prabowo sempat kaget, selain rumah M. Yusuf gelap, dan baru dihidupkan lampunya saat dia masuk, semua perabotan di rumah itu sama persis dengan yang ia lihat terakhir pada tahun 1982. Warnanya sudah sangat belel, bahkan gagang kursi-kursinya dan benang-benangnya sudah mulai lepas, kata Prabowo dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Militer. Padahal Jenderal Yusuf pernah menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Panglima TNI, dan Ketua BPK, yang ia jabat mulai dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto. Tapi, beliau tidak mau membeli mebel baru, tidak memiliki penjagaan, dan tidak memiliki ajudan, ujarnya heran. Karena prihatin dengan kesederhanaannya itu, Prabowo menawarkan kepada M. Yusuf pengawal dan ajudan dari Kopassus. M. Yusuf pun menjawab, ia akan menghubungi Prabowo manakala ia membutuhkan pengawalan atau ajudan. Tapi sampai meninggal dunia pada tahun 2004, dia tak pernah menelepon Prabowo. Prabowo pertama kali bertemu dengan M. Yusuf pada tahun 1978 saat Panglima itu meninjau Mako Kopassus di Cijantung. Saat masuk barak Prabowo dia menanyakan kesulitannya di situ, dan dijawab Prabowo, dia dan anak buahnya kesulitan air. Jenderal M. Yusuf pun langsung memerintahkan asisten logistik TNI Laksda Rudolf Kasenda untuk membuatkan pompa air untuk kompinya Prabowo dan akan mengeceknya bulan depan. Benar saja, pompa dan menara air pun sudah tersedia sebulan kemudian. Jenderal Yusuf juga mengunjungi kompi-kompi dan batalion-batalion lainnya dan memberi solusi langsung terhadap keluhan prajurit, kata Prabowo. M. Yusuf memang terkenal sangat peduli pada prajurit. Dia bahkan mengecek rumah tangga dan makanan prajurit. Dulu, semua prajurit dapat susu dan kacang hijau. Karena itu, Jenderal M. Yusuf sangat dihormati. Bahkan sampai dicium tangannya oleh anak buah. Belum ada lagi panglima yang seperti beliau, ujarnya. Tapi, tidak semua senang dengan laporan Prabowo itu. Beberapa seniornya menegurnya karena melaporkan adanya kesulitan air tersebut. Saya bingung, karena bukankah kita harus jujur dengan atasan? Apalagi, sebagai komandan saya harus bertanggung jawab pada anak buah. Tapi, saya tenang saja. Katanya, Prabowo kembali bertemu M. Yusuf saat dia bertugas ke Timur Timur, tahun 1978 juga. Saat itu, ia terlibat dalam pengejaran Presiden Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato di pedalaman Tim-Tim. Dengan pangkat Letnan 1 Prabowo memimpin kompi yang dinamai Sandi Nanggala 28. Atasannya saat itu adalah Letkol Sahala Raja Guguk dan Kolonel Raja Kami Sembiring Meliala. Setelah 2 minggu mengikuti jejak, terjadilah pertempuran di daerah Fahinehan. Pasukan Lobato berkekuatan 200 orang dengan senjata kurang lebih 40 unit. Pasukan yang mengepung sendiri terdiri dari batalion 744, 700, dan 401. Kompi Prabowo sendiri ditugaskan sebagai pemukul dari lingkaran. Alhamdulillah, pada tanggal 31 Desember tahun 1978, Lobato berhasil disergap bersama pasukannya. Tapi, Lobato memilih bunuh diri ketimbang ditangkap hidup-hidup. Mendengar kabar keberhasilan penyergapan pasukan Fretilin yang menewaskan Lobato, Jenderal Yusuf datang ke Timur Timur. Prabowo dijemput dengan heli untuk menghadap Panglima. Sebagai hadiah, 1 peleton pasukan Prabowo yang menyergap Lobato itu naik pangkat luar biasa dan langsung pulang ke Jakarta. Dengan hanya 3 bulan operasi, kami naik Hercules, tidak naik kapal seperti biasanya, timpal Prabowo. Senang, keputusan M. Yusuf yang langsung menaikkan pangkat di lapangan atas prestasi anak buah itu sangat mengesankan Prabowo. Itulah yang membuat dia tidak bisa melupakan jasanya.
Karena itu Prabowo hanya bisa bersedih saat tawaran bantuannya kepada Jenderal M. Yusuf untuk diberi penjagaan dan ajudan dari Kopassus itu ia tolak. Padahal tentu, Prabowo ingin membalas budi. Saya sangat terkesan dengan Jenderal Yusuf, hidupnya sangat sederhana. Beliau adalah prajurit, jenderal, dan seorang panglima yang tidak ingin menyusahkan hidup anak buahnya untuk meminta fasilitas. Beliau ingin mandiri. Katanya, Jenderal M. Yusuf, panglima sederhana, yang jadi sosok inspirasi bagi Prabowo Subianto. Saya dari Detik 77 berkomentar bahwa semestinya tokoh dari Sulawesi Selatan itu semestinya dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman pemirsa yang budiman?